Shalom, nama saya Linda, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada hari ini saya mau mereview satu buku, yaitu tentang Injil, Manusia dan Peradabannya. Buku ini ditulis oleh Bapak David Eko Setiawan MTH, dan buku ini diterbitkan oleh KMB Indonesia tahun 2021. Dan buku ini juga berjumlah 87 halaman. Buku ini sejenis buku non-fiksi atau buku-buku teologi. Nah, buku ini menjelaskan atau menekankan tentang hubungan antara Injil, manusia, dan peradabannya. Injil, manusia, dan peradabannya tidak dapat dipisahkan. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik, kabar tentang karya keselamatan dari Yesus Kristus. Namun kabar buruknya bagi kita dari lahir sudah berdosa, tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita, yaitu melalui Injil itu tadi. Nah, Injil tidak hanya berpengaruh bagi kehidupan pribadi kita, individu kita, tetapi juga berpengaruh bagi nilai kehidupan manusia, kebudayaan manusia. Nah, apa sih pengaruh Injil bagi nilai kehidupan manusia? Salah satunya yaitu dulu sebelum adanya Injil, pemberitaan Injil ini, nilai-nilai kehidupan manusia itu sangatlah tidak berharga. Orang lansia tidak dihargai, bayi tidak dihargai, perempuan tidak dihargai, bahkan orang miskin tidak dihargai. Namun karena adanya pemberitaan Injil, kabar baik ini, nilai kehidupan manusia menjadi lebih berharga. Dan setelah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kalender juga berubah, waktu juga berubah, dan juga untuk kebudayaannya, Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana menghadirkan Injil bagi kebudayaan Indonesia ini? Yang pertama, sebelum kita menghadirkan Injil di tengah-tengah kebudayaan Indonesia, kita harus mengerti terlebih dahulu kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita harus memahami bagaimana sih kebudayaan mereka, dan kita harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan mereka, asalkan jangan lari dari kebenaran firman Tuhan itu. Contohnya, kita harus mengetahui bahasa-bahasa daerah, tempat di mana kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, karena bahasa adalah kunci yang sangat kuat untuk kita menyampaikan Injil. Dan juga yang kedua, kita harus menyesuaikan. Contohnya, di suatu daerah itu mempunyai kebudayaan mematuhi aturan-aturan dari nenek moyang mereka. Kalau mereka berkhianat, maka mereka akan dihukum. Nah, Injil yang kuat yang bisa kita sampaikan itu tentang Yudas yang berkhianat itu. Nah, itu adalah contohnya. Dan juga di era postmodern ini, orang-orang tidak percaya dengan kebenaran yang mutlak, sedangkan Injil merupakan kebenaran yang mutlak yang perlu mereka ketahui. Dan di era postmodern ini, orang-orang banyak tidak menemukan jati diri mereka. Maka dari sebab itu, penting Injil untuk dihadirkan di era postmodern ini. Nah, bagaimana menghadirkan Injil di era postmodern ini? Yang pertama, kita harus berdialog terlebih dahulu dengan orang yang membuka Injil. Dan yang kedua, kita harus menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi kita, kesaksian-kesaksian pribadi kita dengan Tuhan. Karena orang-orang di zaman postmodern ini sangat menghargai pengalaman-pengalaman pribadi seorang. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan media-media sosial yang sangat canggih zaman sekarang. Kita dapat posting-posting tentang firman Tuhan di media sosial kita. Nah, menurut saya buku ini sangat bagus bagi kita. Buku ini sangat relevan dengan saat ini, dan juga bagi kehidupan manusia. Dan buku ini memberikan wawasan luas tentang Injil, manusia, dan pengaruhnya bagi peradaban manusia. Nah, tapi ada kata-kata yang sulit untuk dimengerti bagi saya pembacanya dalam buku ini. Menurut saya, buku ini sangat cocok dibacakan oleh, khususnya bagi mahasiswa STT, supaya nantinya melalui materi buku ini kita dapat belajar ketika nanti kita terjun dalam dunia pelayanan, terjun dalam dunia